Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin membahas isu terkait gizi buruk di masa pandemi dalam tugas mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Desri Mulinasari, SKZ MEPIT, Prodi Kesehatan Lingkungan, Universitas Sriwijaya. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 9. Anwisa Oktavia, Citra Ayu Ar-Rahma, Muhammad Nafal Akbar, Muhammad Raihan Al-Fadli, Intan Kurniasari, Mahwa Safira, dan yang terakhir Salwa Samsia. Sebelum memasuki video penjelasannya, berikut adalah subbab yang akan dibahas pada video kali ini. Pengertian gizi, penyebab gizi buruk di masa pandemi, dampak gizi buruk di masa pandemi, cara mengatasinya, dan yang terakhir kesimpulan. Apa itu gizi? Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Gizi buruk. Menurut Depkes RI 2008, gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi WHO, NCHS, dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Marasmus adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan tampak sangat kurus, iga gambang, pucat cekung, wajah seperti orang tua, dan kulit keriput. Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan edema seluruh tubuh terutama di punggung kaki, wajah membulat dan sembab, perut buncit, otot mengecil, pandangan mata sayu, dan rambut tipis atau kemerahan. Penyebab gizi buruk yang pertama adalah kurang makan. Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrien yang penting hingga berujung pada gizi buruk. Yang kedua adalah makan tidak teratur. Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi. Yang ketiga adalah gangguan pencernaan. Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan seperti penyakit Crohn's yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrien meski mengonsumsi makanan sehat. Yang keempat adalah kurang ASI. Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrien penting. Kurangnya ASI beresiko menyebabkan bayi gizi buruk. Yang kelima adalah kurang aktivitas. Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi. Yang terakhir adalah fasilitas layanan dasar buruk. Sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, juga bisa memicu masalah gizi. Kasus gizi buruk pada anak di masa pandemi. Masa pandemi, banyak warga yang kehilangan pendapat rumah tangga sehingga menjadi kurang mampu memberi makanan sehat dan bergizi. Karena hal tersebut, kebutuhan akan asupan yang bergizi pun tidak terpenuhi, yang akhirnya dapat menyebabkan masalah gizi buruk. Selain itu, fasilitas kesehatan yang terbebani dan rantai pasokan makanan yang terganggu juga dapat menyebabkan peningkatan tajam pada kasus gizi buruk di Indonesia.
Sebelum COVID-19, Indonesia sudah menghadapi masalah gizi yang tinggi saat ini. Lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Dengan tidak adanya tindakan yang tepat waktu, jumlah anak yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun dapat meningkatkan secara global sekitar 15% tahun ini karena COVID-19. Ini berarti ada peningkatan risiko wasting, suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan rendah jika dibandingkan dengan tinggi badan. COVID-19 memukul keluarga yang paling rentan, kata perwakilan UNICEF Deborah Komini. Jika kita tidak segera meningkatkan layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak yang mengalami masalah gizi, kita berisiko melihat peningkatan penyakit dan kematian anak terkait dengan masalah ini. Berikutnya yaitu dampak gizi buruk di saat pandemi. Jika gizi pada suatu individu tidak terpenuhi, tentunya akan berdampak pada daya tahan tubuh dan akan lebih beresiko terkena penyakit karena imunitas yang menurun. Dalam hal ini tentunya akan lebih beresiko terkena penularan COVID-19 jika imunitasnya turun dan menurunkan tingkat produktivitas kepada individu itu sendiri, serta memperhambat penanganan pandemi saat ini. Yang dalam hal ini padahal yang sangat diinginkan yaitu untuk penanganan pandemi ini cepat diatasi, malah akan menghambat penanganan pandemi itu sendiri. Karena jika gizi tidak terpenuhi, maka daya tahan tubuh akan menurun, lantas ia bisa terkena serangan penyakit dan meningkatkan resiko penularan COVID, serta penanganan pandemi akan menjadi terhambat. Baiklah, berikutnya ada dampak gizi buruk untuk kedepannya. Yang pertama yaitu ada kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Dalam hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada masa depan anak itu sendiri. Yang kedua ada kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ini juga memiliki salah satu poin penting bagi masa depan anak, karena di era yang serba modern saat ini tentunya anak dituntut untuk menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga serta aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi. Jika anak memiliki kesulitan menguasai sains, tentunya ini akan membuat anak itu merasa terkucilkan dari anak-anak lain karena kurangnya gizi buruk atau mengalami kekurangan gizi pada anak tersebut. Dan yang ketiga itu ada lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Contohnya dari penyakit degeneratif ini yaitu osteoartritis, di mana penyakit ini merupakan peradangan kronis pada sendi diakibatkan kerusakan pada tulang rawan. Tentunya sangat berbahaya sekali untuk kesehatan bagi anak itu sendiri, dan kemungkinan ia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi masa-masa yang lebih lanjut atau masa-masa lansia. Dan yang terakhir itu ada sumber daya manusia berkualitas rendah. Tentunya sangat disayangkan ya apabila sumber daya manusia yang harusnya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan, bagi kemajuan bangsa, malah berkualitas rendah akibat adanya kekurangan atau kurangnya maksimal pemberian gizi pada anak usia dini atau sejak anak-anak itu sendiri. Berikutnya yaitu cara mengatasi dan pencegahan dari gizi buruk itu sendiri. Yang pertama, dilakukan penyuluhan akan pentingnya gizi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi tersebut.
Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa atau penyuluhan melalui internet, karena udah modern ya untuk zaman sekarang, bisa melalui brosur dari internet, akan lebih banyak terjangkau bagaimana penyuluhan tentang pentingnya gizi dan cara memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Yang kedua itu ada pemberian bantuan berupa sembako maupun suplemen untuk masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Peran pemerintah tentunya dalam hal ini sangat berpengaruh untuk pemberian sembako atau suplemen itu sendiri. Atau bisa juga dilakukan dengan imunisasi pada anak-anak usia dini, balita. Dan yang ketiga itu ada dilakukan pengawasan oleh tenaga kesehatan terdekat agar dapat mendeteksi kasus gizi buruk dan memberikan penanganan lebih cepat. Ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan imunisasi setiap bulannya atau setiap minggunya di desa-desa atau RT, dan bisa juga dilakukan melalui door to door. Penanganan di rumah bisa dilakukan dengan mencukupkan kebutuhan gizi seimbang bagi anak. Makanan yang dikonsumsi harus lengkap mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Untuk mencegah terjadinya gizi buruk atau kwashiorkor pada anak, berikanlah makanan dengan gizi yang seimbang. Cukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Sumber protein yang bernilai tinggi bisa didapatkan dari produk hewani seperti susu, keju, daging, telur, dan ikan. Anda juga bisa dapat memanfaatkan protein nabati yang didapat dari kacang hijau dan kacang kedelai. Baiklah, jadi kesimpulan dari gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi, tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan. Ada beberapa penyebab gizi buruk, yaitu kurangnya makanan sehat, makanan yang tidak teratur, adanya gangguan pencernaan, kurangnya aktivitas dan fasilitas layanan dasar yang buruk. Dan di masa pandemi saat ini, kasus gizi buruk kian bertambah. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat dan bergizi. Sehingga asupan yang bergizi pun tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan masalah gizi buruk. Gizi buruk memberikan dampak buruk bagi penderitanya seperti menurunnya daya tahan tubuh, imun menjadi tidak kuat yang dapat meningkatkan resiko penularan COVID lebih cepat, dan sumber daya manusia berkualitas rendah agar kita dapat terhindar dan sehat dari gizi buruk. Tentunya kita harus menjalani kehidupan sehat dan perlu adanya bantuan dari pemerintah seperti adanya penyuluhan akan pentingnya gizi, pemberian bantuan sembako dan pengawasan tenaga kesehatan, serta menjaga pola makan dan apa yang kita makan. Seperti makanan yang kaya akan sumber protein, karbohidrat, dan lemak.